Udah, tak? Bisa dimulai. Oke, bisa. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Hendrik Pandupaksi selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan serta teman-teman yang berbahagia. Seperti biasa, pada siang hari ini kelompok 1 dari kelas 2022E Ilmu Komunikasi akan menjalankan kelas mandiri mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan. Dan untuk hari ini yang bertugas sebagai presentator adalah Sabrina Pinky Utari. Waktu dan tempat dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Pinky Utari dari kelas Ilmu Komunikasi 2022E, NIM 220411844134. Pada hari ini, saya sebagai pemateri pada diskusi hari ini mengenai bab 8, yaitu wawasan Nusantara. Next. Oke, jadi Dennis Lombard 2018 dalam karyanya Nusa Jawa Silang Budaya menjelaskan bahwa Indonesia menjadi pertemuan berbagai macam budaya dari berbagai negara dan menjadikan Indonesia memiliki kekayaan budaya banyak sekali dari hasil persilangan budaya. Pada satu sisi, hal ini merupakan aset bangsa yang tak ternilai harganya, akan tetapi hal ini juga bisa menjadi tantangan untuk terus menjaga keberagaman. Oleh karena itu, bangsa Indonesia harus mampu memahami konsep wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara sering dijadikan pedoman, motivasi, penyemangat, dan lambang untuk menentukan kebijakan, keputusan atau tindakan pemerintahan pusat dan daerah, serta bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Oke, pada diskusi hari ini masalah yang dibahas ada 6. Yang pertama, konsep wawasan Nusantara, asas wawasan Nusantara, kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara, dasar hukum wawasan Nusantara, dasar pemikiran wawasan Nusantara, dan yang terakhir unsur dasar wawasan Nusantara. Oke, kita langsung ke konsep wawasan Nusantara. Jadi wawasan Nusantara adalah cara pandang terhadap bangsa dengan tujuan menjaga persatuan dan kesatuan yang diwujudkan dengan mengutamakan kepentingan nasional dibandingkan kepentingan individu, kelompok, atau kepentingan golongan tertentu. Dengan mengutamakan kesatuan dan keutuhan wilayah Indonesia, wawasan Nusantara juga biasa disebut dengan wawasan kebangsaan tentang pandangan hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Secara garis besar, wawasan Nusantara juga dapat dipandang sebagai cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya berdasarkan ide nasionalnya, yaitu Pancasila dan Undang-Undang 1945 yang merupakan aspirasi bangsa yang merdeka, berdaulat, dan bermartabat di tengah-tengah lingkungannya, yang menjiwai setiap tindak kebijaksanaan dalam mencapai tujuan perjuangan bangsa. Next. Selanjutnya adalah asas wawasan Nusantara. Di sini ada 5. Yang pertama adalah asas solidaritas. Prinsip solidaritas dalam perspektif Nusantara adalah perasaan emosional dan moral yang terbentuk dalam hubungan antar individu atau kelompok berdasarkan rasa saling percaya, tujuan dan cita-cita bersama, dan rasa persatuan dan berbagi. Sikap solidaritas ini merupakan bentuk kepedulian terhadap sesama dan semua orang Indonesia harus mengadopsi sikap ini tanpa membeda-bedakan orang lain. Yang kedua adalah asas kejujuran. Jadi asas kejujuran dalam wawasan nasional merupakan kejujuran dalam berpikir dan bertindak
pijakan berpikir dan bertindak juga harus sesuai fakta dan kenyataan. Hal ini harus dilakukan demi terciptanya kemajuan bangsa. Yang ketiga adalah asas kesamaan tujuan. Tujuan yang sama dalam konteks kebangsaan merupakan salah satu asas wawasan Nusantara. Dahulu bangsa ini dijajah oleh bangsa lain. Masyarakat Indonesia memiliki kesamaan tujuan untuk merdeka dan terbebas dari penjajahan. Hal ini dilakukan secara kolektif bersama-sama semua elemen bangsa. Yang keempat ada asas keadilan. Jadi asas keadilan merupakan hak yang harus diwujudkan dalam memperoleh keadilan. Dalam konteks berbangsa dan bernegara, cita-cita nasional tidak boleh merugikan pihak tertentu maupun mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Asas keadilan dalam cara pandang wawasan Nusantara berlaku di segala aspek kehidupan bernegara, apakah itu keadilan hukum, ekonomi, politik, sosial, dan budaya. Yang kelima ada asas kerjasama. Jadi kerjasama antar elemen masyarakat sangat dibutuhkan. Asas kerjasama diwujudkan dengan dasar kesetaraan sehingga tercapainya efektivitas dalam mencapai tujuan bersama. Hal ini juga sejalan dengan asas Pancasila, yakni kegotong royongan. Next. Oke, sekarang mengenai kedudukan, fungsi, dan tujuan wawasan Nusantara. Kedudukan wawasan Nusantara ini merupakan ajaran yang diyakini kebenarannya oleh seluruh rakyat agar tidak terjadi penyesatan dan penyimpangan dalam upaya mencapai dan mewujudkan cita-cita serta tujuan nasional. Dengan demikian, wawasan Nusantara menjadi landasan dalam menyelenggarakan kehidupan nasional. Next. Oke, jadi wawasan Nusantara ini berfungsi sebagai pedoman, motivasi, dorongan, serta rambu-rambu dalam menentukan segala kebijaksanaan, keputusan, tindakan, dan perbuatan bagi penyelenggara negara di tingkat pusat dan daerah, maupun bagi seluruh rakyat Indonesia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Next. Selanjutnya, tujuan wawasan Nusantara. Yang pertama itu ada tujuan ke dalam. Ini meliputi aspek alamiah dan aspek sosial. Aspek alamiah ini terdiri dari posisi dan lokasi geografis, keadaan dan kekayaan alam, keadaan dan kemampuan penduduk, serta aspek alamiah ini disebut dengan Trigatra yang disingkat SI Kaya Mampu. Selanjutnya adalah aspek sosial yang terdiri dari ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan, dan keamanan. Aspek sosial ini disebut dengan Pancagatra yang disingkat Ipolek Sosbud Hankam, kombinasi antara Trigatra dengan Pancagatra dengan Astagatra. Next, tujuan keluar. Jadi tujuan keluar wawasan Nusantara adalah ikut serta mewujudkan ketertiban dan perdamaian bagi seluruh umat manusia. Next. Dasar hukum wawasan Nusantara. Secara konstitusional, wawasan Nusantara dikukuhkan dalam ketetapan MPR sejak TAP MPR tahun 1978 yang secara kronologis nampak sebagai berikut. Yang pertama adalah TAP MPR nomor 4 tahun 1978. Yang kedua, TAP MPR nomor 2 tahun 1983. Yang ketiga, TAP MPR nomor 2 tahun 1988. Dan yang terakhir, TAP MPR nomor 2 tahun 1993. Next. Dalam setiap ketetapan tersebut, masing-masing menyatakan bahwa wawasan untuk mencapai tujuan pembangunan nasional disebut sebagai wawasan Nusantara yang mencakup 4 aspek.
Yang pertama, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik. Hal ini dapat diartikan bahwa wilayah nasional merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dengan segala isi dan kekayaannya. Kemudian bahwa bangsa Indonesia ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan bulat dalam arti secara psikologis. Bangsa Indonesia adalah salah satu yang mempunyai kesatuan tekad untuk mencapai cita-cita dan tujuan nasionalnya. Kemudian bahwa Pancasila adalah satu-satunya asas dan ideologi bangsa dan negara. Untuk poin yang kedua, yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan ekonomi. Hal ini dapat diartikan bahwa semua sumber dan kekayaan alam yang ada di wilayah Nusantara adalah milik bersama bangsa, bahwa tingkat perkembangan dan pertumbuhan ekonomi di seluruh wilayah harus terjadi secara seimbang tanpa meninggalkan ciri khas kedaerahan. Untuk poin yang ketiga yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan sosial budaya yang dapat diartikan bahwa masyarakat Indonesia adalah satu dan bahwa budaya Indonesia adalah satu. Poin yang keempat yaitu perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan pertahanan keamanan yang dapat diartikan bahwa ancaman terhadap satu daerah pada hakikatnya adalah ancaman terhadap seluruh bangsa dan negara, dan tiap-tiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama dalam upaya bela negara. Next. Selanjutnya adalah dasar pemikiran wawasan Nusantara. Yang pertama adalah dasar pemikiran geografis, geostrategis, dan geopolitik. Nah, dasar pemikiran geografis ini terkait dengan bentang alam di Indonesia. Misalnya seperti Indonesia ini berada di tilik dari sisi kewilayahan atau geografis merupakan negara yang terluas di Asia Tenggara dengan jumlah penduduknya terbanyak keempat dunia. Kondisi wilayah sebagian besar merupakan wilayah laut, yaitu 2/3 wilayahnya, sedangkan sisa wilayahnya yaitu daratan. Kemudian terbagi dalam 17.557 pulau dan gugusan pulau besar dan kecil. Kemudian dasar pemikiran geostrategis, di mana keberadaan Indonesia pada posisi silang yang menjadi pusat lalu lintas kekuatan dan pengaruh asing harus dipandang sebagai potensi, kekuatan, dan peluang yang bersifat positif maupun negatif. Selanjutnya adalah dasar pemikiran geopolitik, memandang bahwa Indonesia sebagai negara kepulauan, sebagai satu kesatuan utuh dan bulat dengan segenap unsurnya, yang menempatkan fungsi laut sebagai penghubung, pendekat, dan pemersatu pulau-pulau. Selanjutnya yang kedua adalah dasar pemikiran historis yuridis formal. Jadi historis dan yuridis formal ini berarti dasar pemikiran yang dilihat dari sejarah dan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku di Indonesia. Setelah Indonesia merdeka, ternyata UUD 1945 ini tidak secara tegas mengatur tentang batas wilayah Republik Indonesia sebagaimana yang diharuskan oleh hukum internasional. Kemudian karena itu, berdasarkan ketentuan pasal aturan peralihan, di Indonesia otomatis berlaku peraturan yang telah ada sebelumnya, yakni Ordonansi Belanda tahun 1939 yang menegaskan bahwa batas wilayah Hindia Belanda adalah 3 mil laut dari pantai diukur waktu pasang surut. Yang ketiga adalah dasar pemikiran kepentingan nasional. Jadi kepentingan nasional diartikan dengan nilai-nilai yang dipandang berharga oleh suatu bangsa, karena itu mereka ingin mempertahankannya. Bangsa Indonesia sesuai dengan kondisi masyarakatnya yang sangat heterogen, maka kepentingan nasionalnya yang paling utama adalah mempertahankan kelangsungan hidup negara Republik Indonesia.
Kepentingan nasional lainnya yang sifatnya relatif dinamis adalah menjaga kesinambungan pelaksanaan pembangunan nasional dalam pengertian yang seluas-luasnya. Next. Oke, unsur dasar wawasan Nusantara di sini ada 3. Yang pertama adalah unsur dasar wadah. Jadi unsur dasar wadah ini terdiri dari 3 komponen. Ada komponen wujud wilayah, yang ruang lingkup Nusantara ditentukan oleh lautan, yang di dalamnya itu terdapat gugusan ribuan pulau yang saling dihubungkan oleh perairan. Oleh karena itu, Nusantara ini dibatasi oleh lautan dan daratan, serta dihubungkan oleh perairan di dalamnya. Untuk konsep yang kedua yaitu tata inti organisasi. Tata inti organisasi negara didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 yang menyangkut bentuk dan kedaulatan negara, kekuasaan pemerintahan, sistem pemerintahan, dan sistem perwakilan. Kemudian konsep yang ketiga yaitu tata kelengkapan organisasi. Dalam mencapai tujuan nasional sesuai dengan cita-citanya dalam pembukaan Undang-Undang 1945, maka diperlukan suatu tata susunan pelengkap atau tata kelengkapan organisasi. Nah, tata kelengkapan organisasi ini meliputi aparatur negara, kesadaran politik masyarakat, media pers, dan partisipasi rakyat. Yang kedua adalah unsur dasar isi. Isi wawasan Nusantara ini menyangkut 2 hal yang esensial, yaitu yang pertama, realisasi aspirasi bangsa sebagai kesepakatan bersama serta pencapaian cita-cita dan tujuan nasional. Yang kedua, persatuan dan kesatuan dalam kebinekaan yang meliputi semua aspek kehidupan nasional. Oke, yang ketiga adalah unsur dasar tata laku. Jadi tata laku wawasan Nusantara merupakan interaksi antara wadah dan isi. Tata laku wawasan Nusantara ini mencakup 2 segi, yaitu ada tata laku batiniah dan tata laku lahiriah. Jadi kalau tata laku batiniah ini mencerminkan jiwa, semangat, dan mentalitas yang baik dari bangsa Indonesia. Kemudian tata laku lahiriah ini mencerminkan tindakan, perbuatan, dan perilaku dari bangsa Indonesia. Tata laku lahiriah ini merupakan kekuatan yang utuh dalam arti kemanunggalan. Biasanya meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian. Next. Oke, jadi dapat disimpulkan bahwa wawasan Nusantara ini sebagai sebuah pola pikir dan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai budaya, bangsa, dan kepercayaan kebenaran untuk mengedepankan kepentingan bersama. Jadi wawasan Nusantara ini tidak dipengaruhi oleh perbedaan agama, budaya, dan ras. Keberagaman dalam Indonesia akan disatukan dalam satu ideologi bangsa Bhinneka Tunggal Ika. Orang-orang yang akan selalu menjaga ketertiban, keamanan, dan ketenangan. Sekian penjelasan materi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Untuk sesi pemaparan materi telah selesai disampaikan oleh Sabrina Pinky Utari, dan selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk langsung raise hand dan open mic. Untuk teman-teman yang ingin bertanya, boleh untuk langsung raise hand dan open mic.
Mungkin tidak ada pertanyaan ya. Oke, saya sebagai moderator akan menutup jalannya kelas mandiri pada hari ini. Semoga apa yang kita semoga hari ini dapat kita ambil manfaatnya, dan saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang telah menghadiri kelas mandiri pada hari ini, dan saya ucapkan maaf apabila ada kesalahan kata dari saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.